ketika menasehati seseorang yang malas dan enggan untuk melakukan satu kebaikan, kita nasihati dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang kepada kebaikan, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah dan pengajaran yang baik, wal mau'izatil hasanah. Dijauhi kalimat-kalimat yang mungkin mengintimidasi, kalimat-kalimat yang mungkin membuat dia tidak nyaman dalam majlis ilmunya atau dalam majlis dirasahnya, sehingga ketika kita memilih kalimat-kalimat yang lemah lembut akan bisa menjadikan dia atau menjadikan orang yang malas melakukan kebaikan untuk cinta kepada kebaikan itu. Bahkan lama-kelamaan dia sendiri yang akan merasa haus untuk melakukan kebaikan itu. Yang penting kita tetap memberikan kepada dia nasihat yang penuh dengan hikmah, menjauhi kalimat-kalimat yang tidak enak didengar, kalimat-kalimat yang keras mungkin, sehingga menjadikannya kurang nyaman dalam majelis ilmunya. Rasulullah SAW mengatakan dalam langkah-langkah dakwah kepada sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan basyiru wala tunafiru. Berikanlah berita gembira dan janganlah jadikan orang lain lari dari dakwah kalian atau lari dari kebaikan yang kalian ajak mereka ke dalamnya. Jadi mungkin itu sebagai nasihat kami kepada para pengajar-pengajar dirasah atau pengajar-pengajar Al-Quran. Memang semua orang yang kita ajari mungkin ada yang banyak atau besar minatnya, dan juga mungkin ada yang sedikit minatnya terhadap pelajaran yang kita berikan, sehingga kita mengajak mereka dengan cara-cara yang lebih baik, lebih bijak, agar supaya mereka bisa selalu hadir dalam majelis-majelis Al-Quran kita itu. Motivasi mereka dengan hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan belajar Al-Quran. Berikan kepada mereka contoh-contoh orang-orang yang sudah berhasil dalam kehidupan mereka. Misalnya ada seorang nenek-nenek yang baru-baru ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Harbi. Beliau mengatakan ada satu keluarga mengundang Syekh Abdullah Al-Harbi untuk makan kambing guling. Lalu Syekh Abdullah Al-Harbi bertanya kepada mereka, dan itu temannya dia, kenapa kalian mengadakan acara ini? Mereka mengatakan, ada orang tua kami, nenek kami berumur 70 tahun, beliau berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz di umur 70 tahun. Dan motivasi-motivasi seperti ini dapat kita berikan kepada mereka, agar supaya mereka tetap semangat dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Karena di akhirat nanti orang akan menikmati keindahan surganya sesuai dengan kekuatan hafalan Al-Quranul Karimnya. Rasulullah SAW mengatakan ada orang yang di akhirat nanti dikatakan iqra wartaqi, bacalah hafalan Al-Quranmu, engkau akan menaiki tangga-tangga surga sesuai dengan bacaan.